Ya, setelah kita pelajari atau membahas derivatif sebagai vektor di sistem koordinat kartesian, untuk kali ini kita akan membahas derivatif sebagai vektor di sistem koordinat polar, yaitu dr per d lambda sama dengan dr per d lambda dr per dr ditambah dengan d theta per d lambda dr per do theta. Ini adalah fungsi derivatif sebagai vektor di sistem koordinat polar. Kita tahu bahwa dr per dr di sini adalah merupakan basis vektor r, yaitu er. Dan dr per do theta di sini adalah basis vektor theta, yaitu e theta. dr per d lambda dan d theta per d lambda di sini adalah merupakan komponen dari vektor. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan persamaan vektor, sama ya dengan di sistem koordinat kartesian, yaitu V, misalkan ini adalah vektor V, itu sama dengan nah, jadi ini adalah V1 E1 ditambah dengan V2 E2. Jadi ini adalah V1 di sini adalah komponen vektor, E1 di sini adalah basis vektor. Jadi V1, V2 ini adalah komponen vektor, E1 dan E2 ini adalah basis vektor. Sama dengan di fungsi derivatif ini, yaitu dr per d lambda di sini adalah komponen vektor, d theta per d lambda juga komponen vektor, dr per dr di sini adalah basis vektor, dan dr per do theta di sini adalah juga basis vektor. Nah, lalu kita akan simbolkan R itu menjadi P1 dan theta juga menjadi P2. P di sini adalah mewakili sebagai sistem koordinat polar, yaitu P adalah polar, dan 1 mewakili R, P2 mewakili theta. Nah, bentuk ini bisa kita ringkas dengan menggunakan Einstein notation menjadi seperti ini. dr per d lambda sama dengan dpi per d lambda dr per do pi, di mana i ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi saya tidak akan membahas ini detail karena sudah dibahas di sistem koordinat kartesian dan ini sama dengan sistem koordinat kartesian. Hanya di sini bukan C tapi di sini P, dan bukan XY tapi di sini menggunakan R dan theta. Oke, kita juga akan masuk ke contoh. Jadi saya akan gambar sama, kurvanya sama dengan di sistem koordinat kartesian yang kemarin, dengan R sama dengan 2. Nah, di sini adalah jari-jari R. Lalu saya akan gambar kurvanya, kurva lingkaran. Nah, seperti ini, di mana persamaannya juga sama, yaitu R sebagai fungsi kurva lingkaran, fungsi dari lambda sama dengan X juga fungsi dari lambda, X lambda, Y lambda, Y juga adalah fungsi dari lambda, sama dengan X adalah 2 cos lambda, Y adalah 2 sin lambda. Dari sini kita masih adalah X, Y atau X dan Y. Kita akan konversi ke sistem koordinat polar, yaitu R dan theta. Kita ingat bahwa R itu adalah sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kita ingat dari rumus Pythagoras. R sama dengan akar dari X adalah 2 cos theta dikuadratkan menjadi 2 cos lambda kuadrat ditambah dengan Y, yaitu 2 sin lambda kuadrat. Nah, dari sini R sama dengan 2 cos lambda kuadrat menjadi 4 cos kuadrat lambda ditambah dengan 4 ya, 2 dikuadratkan menjadi 4
sin kuadrat lambda. R sama dengan akar dari 4 kita keluarkan jadi 4. Di dalam hanya tersisa cos kuadrat lambda plus sin kuadrat lambda. Sehingga R hasilnya adalah R sebagai fungsi lambda ya adalah sama dengan akar dari 4. Kenapa? Karena cos kuadrat lambda plus sin kuadrat lambda hasilnya adalah 1 atau sama dengan 1, maka tersisa akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, R sebagai fungsi lambda di sini hasilnya adalah 2 atau nilainya adalah 2. Di mana bisa kita lihat bahwa R adalah sebagai jari-jari di sini tidak mengalami perubahan terhadap perubahan nilai lambda. Jadi berapapun lambda dia akan tetap panjangnya yaitu 2, nilainya yaitu 2. Jadi perubahan lambda tidak berpengaruh di R. Nah, setelah R kita akan masuk ke theta. Theta sama dengan arkes tan dari Y per X. Jadi kita ingat fungsi trigonometri ya. Maka theta sama dengan arkes tan Y-nya adalah 2 sin lambda per X adalah 2 cos lambda. Kita coret duanya. Tersisa sin per cos. Hasilnya adalah tan lambda. Maka theta sama dengan arkes tan dari tan lambda. Arkes tan dari tan lambda adalah lambda itu sendiri. Maka theta sama dengan theta sebagai fungsi lambda itu adalah sama dengan lambda. Jadi bisa kita lihat bahwa theta di sini akan berubah sesuai dengan perubahan nilai lambda. Jadi kalau nilai lambdanya adalah 0, tetanya juga 0, lambdanya adalah pi per 4, maka tetanya juga pi per 4 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai R itu adalah sama dengan 2 dan theta sama dengan lambda, maka kita masukkan ke persamaannya yaitu persamaan derivatifnya atau persamaan kurvanya dulu ya. Persamaan kurvanya yaitu R sebagai fungsi lambda itu sama dengan R sebagai fungsi lambda, theta sebagai fungsi lambda sama dengan 2, lambda. Nah, kalau kita masukkan ke fungsi derivatif sebagai fungsi vektornya adalah seperti ini. dr per d lambda sama dengan dr per d lambda dr per dr ditambah d theta per d lambda dr per d theta. Kita cari satu persatu yaitu mulai dari dr per d lambda yaitu R diturunkan terhadap lambda, R-nya adalah 2, maka D 2 per D lambda, 2 diturunkan terhadap lambda, hasilnya adalah 0 karena 2 di sini adalah konstanta. Lalu D theta per D lambda sama dengan D theta, di sini adalah tetanya adalah lambda, diturunkan terhadap lambda, hasilnya adalah 1. Maka jika kita tulis ke dalam bentuk derivatifnya adalah seperti ini. dr per d lambda sama dengan 0 dr per dr ditambah dengan 1 dr per d theta. Kalau kita tulis dalam bentuk vektor kolom, jadinya adalah seperti ini. 0, 1, dr per pi. Nah, lalu kalau kita gambar atau kita cari tangan vektornya atau vektor singgungnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah R.
Kita gambar lingkarannya. Nah, di titik asal 0,2 ke arah mana tangan vektornya? Dari titik asal ini kita gambar dulu basis vektornya. Yang pertama adalah basis vektor ER, itu ke arah sini, ER. Lalu basis vektor E theta, yaitu ke arah theta, E theta. Kalau kita lihat dari vektor kolomnya atau komponen vektornya, yaitu 0, 1. 0 untuk ke arah basis vektor R, berarti dia tidak mengalami perubahan ke arah basis vektor R. Lalu 1 untuk basis vektor theta. Jadi dia hanya mengalami perubahan terhadap basis vektor theta, yaitu ke arah atau sejajar dengan basis vektor theta, yaitu ke arah sana. Dengan panjangnya adalah 1 kali basis vektor theta. Sedangkan basis vektor theta atau E theta itu sama dengan radius dari lingkaran ini, kurva lingkaran ini, yaitu 2. Jadi panjangnya adalah 2. Jadi tangan vektornya akan berimpit dengan basis vektor theta atau E theta. Nah, seperti ini. Lalu untuk titik asalnya adalah di sini, juga sama, dia kita gambar dulu basis vektornya. ER adalah ke arah sana, lalu E theta adalah ke arah sana. Maka dia tidak mengalami perubahan di ER, tapi dia mengalami perubahan di E theta, berarti dia juga sama ke arah sana. Ini adalah tangan vektornya. Untuk titik asal sini juga sama, dia akan ke arah sana, cara dengan basis vektor tetanya atau E tetanya. Di sini juga sama, ke arah sini. Nah, kalau kita lihat tangan vektor di sini atau gambar tangan vektor di sini adalah sama dengan tangan vektor di sistem koordinat kartesian. Jadi, untuk mencari atau menggambar tangan vektor, kita bisa gunakan fungsi derivatif di sistem koordinat kartesian ataupun di sistem koordinat polar dan akan menghasilkan tangan vektor yang sama. Tentu saja di sistem koordinat polar dan di sistem koordinat kartesian mempunyai perbedaan, yaitu di basis vektornya, yaitu di basis vektor EX dan EY untuk di sistem koordinat kartesian, dan untuk di sistem koordinat polar yaitu R dan theta. Dan ketika kita konversi untuk komponen vektornya akan menghasilkan perbedaan juga. Jadi kalau kita bandingkan di sistem koordinat kartesian di video yang lalu, kita mendapatkan komponen vektor yang berbeda dengan di sistem koordinat polar atau komponen vektor di sistem koordinat polar di video saat ini, tetapi menghasilkan tangan vektor yang sama. Dan tangan vektor di sini akan membentuk medan vektor atau vektor field. Oke, jadi kita telah membahas fungsi derivatif sebagai vektor di sistem koordinat kartesian maupun sistem koordinat polar. Sekian video saat ini. Terima kasih.